memahami bahwa pasangan kamu, baik itu suami kamu atau siapapun yang saat ini lagi deket sama kamu, itu adalah cerminan kamu sendiri dalam bentuk yang lain. Dia hadir dalam kehidupan kamu, itu tentunya lapisan endapan emosi kamu sendirilah yang mengundang realita itu muncul di depan kehidupan kamu. Itu dulu satu yang harus dipahami. Pahami dulu bahwa pasanganmu atau siapapun orang dekat kamu saat ini, mereka itu adalah pantulanmu. Mereka itu adalah diri kamu sendiri dalam bentuk lain, dalam bentuk rasa endapan emosimu gitu. Nah, kalau seandainya udah tahu gambaran itu, oh dia adalah pantulanku ya, dia adalah diri aku sendiri dalam bentuk yang lain ya. Oh dia adalah gambaranku. Artinya, itu sama dengan pemahaman, ini ada benda asli, Farida, ini ada bayangan. Ini ada benda asli, lalu ada bayangan. Si bayangan ini dia datangnya dari mana? Dari benda yang asli. Si benda yang asli. Kalau si bayangan ini nggak asik, ini nggak asik nih yang ini nih. Berarti apa yang harus dilakukan? Bayangannya harus berubah. Nah, yang asli yang harus diubah. Yang asli yang harus berubah. Ini kuncinya. Kunci dari segala kunci ini. Jadi cerita looping itu adalah cerita kita tidak memaafkan diri sendiri, cerita kita belum memaafkan ring satu kita. Ring satu kita siapa aja? Tentunya diri kita sendiri, lalu ibu kita, bapak kita, pasangan kita, anak-anak kita, adik kakak kita. Nah, itu ring satu kita. Kalau kita digedein sama tante om, ya berarti ring satu kita tante om. Kalau kita digedein sama nenek kakek, berarti ring satu kita nenek kakek. Gitu. Beresin dulu itu. Berdamai dulu, selesaikan dulu itu sampai clear. Karena sebetulnya loopingan datangnya dari situ. Jadi tukang pos itu dia hadir dari orang-orang terdekatnya kita. Karena kalau orang-orang terjauh, kita nggak akan berasa. Hmm. Kalau orang-orang terdekat, nonjok banget, udah. Kalau orang-orang terjauh nggak akan berasa, kalau orang-orang terdekat udah pasti berasa. Kalau yang terdekat saat ini misalnya pacar, teman deket, sahabat, itu udah pasti berasa gitu. Ya, oke, next. Oke, next. Ini ada 3 pertanyaan dari satu orang ya, Teh, dari teman kita. Terus kayaknya pertanyaannya juga satu topik soal pasangan. Ya. Pertanyaan pertama gini, Teh, jika sudah punya suami, namun kita LDM dan dianya cuek, apakah kita bisa tulis kriteria seperti yang di WA grup jodoh dengan tujuan supaya pernikahan yang LDM ini tetap romantis, bahagia, dan damai? Itu pertanyaan pertama. Ini yang kedua kayaknya juga nyambung nih, Teh. Farida bacain sekalian ya. Boleh. Pertanyaan keduanya gini, terus bagaimana caranya supaya pasangan kita yang LDM ini tidak mudah bosan dengan hubungan kita? Dan Hmm. yang ketiga gini, bagaimana cara kita bersikap kepada pasangan saat belum menikah dan after menikah? Tips dari pengalaman Teh Feby dong, Teh. Oke. Pertanyaan pertama tadi, boleh nggak tulis kriteria jodoh seperti kayak kita mau dapetin jodoh, tapi sebetulnya kita udah menikah, tapi kita long distance relationship, gitu ya? Iya, Long Teh. distance relationship kan maksudnya? Mm-mm. Ya, betul sekali. Jadi, kalau teman-teman ada di dalam fase pernikahannya itu hambar, pernikahannya itu dingin, pernikahannya itu udah kayak nggak ada gairah gitu satu sama lain, boleh banget nulis kriteria yang kamu mau, boleh. Tapi dedikasikannya memang untuk memperbaiki situasi menjadi lebih baik ya. Jangan ada dedikasi yang macam-macam. Jadi, tapi yang perlu dipahami gini, dari 3 pertanyaan ini, boleh nggak tulis kriteria? Kalau jauh, biar nggak bosan gimana. Terus yang satu, sikap ke pasangan sebelum menikah sama setelah menikah. Ini semua udah aku lalui nih. Ini semua udah aku lalui, jadi aku bercerita berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Yang paling penting dari ketiga pertanyaan ini adalah teman-teman harus memahami bahwa pasangan kamu, baik itu suami kamu atau siapapun yang saat ini lagi deket sama kamu,
itu adalah cerminan kamu sendiri dalam bentuk yang lain. Dia hadir dalam kehidupan kamu, itu tentunya lapisan endapan emosi kamu sendirilah yang mengundang realita itu muncul di depan kehidupan kamu. Itu dulu satu yang harus dipahami. Pahami dulu bahwa pasanganmu atau siapapun orang dekat kamu saat ini, mereka itu adalah pantulanmu. Mereka itu adalah diri kamu sendiri dalam bentuk lain, dalam bentuk rasa endapan emosimu gitu. Nah, kalau seandainya udah tahu gambaran itu, oh dia adalah pantulanku ya, dia adalah diri aku sendiri dalam bentuk yang lain ya. Oh dia adalah gambaranku. Artinya, itu sama dengan pemahaman ini ada benda asli, Farida, ini ada bayangan. Ini ada benda asli, lalu ada bayangan. Si bayangan ini dia datangnya dari mana? Dari benda yang asli. Si benda yang asli. Kalau si bayangan ini nggak asik, ini nggak asik nih yang ini nih. Berarti apa yang harus dilakukan? Bayangannya harus berubah. Nah, yang asli yang harus diubah. Yang asli yang harus berubah. Caranya gimana? Memperbaiki diri. Caranya gimana? Pahami, praktekin sadar nafas syukur, rilis, sending love. Udah 3 itu doang sebetulnya. Dan itu gampang banget mempraktikkan 3 ini tuh nggak sampai 15 menit sehari sebetulnya. Kamu luangkan waktu 5 menit, 10 menit per hari itu cukup gitu untuk merubah realitamu sebetulnya. Caranya gimana? Ketika kamu berkomunikasi sama pasangan kamu, apa rasa yang nggak enak yang kamu rasain? Aku kesel, aku mangkel, aku kecewa. Kesel, mangkel, kecewa. Rasa kesel, mangkel, kecewa ini kan ini bayangan. Dia datangnya dari yang aslinya. Aslinya siapa? Aku. Berarti datangnya dari aku, dari apa? Dari file-file memori aku dari sejak kecil. Berarti kan kamu harus ngecek. Rasa yang sama kayak gini di masa kecil itu kapan? Ada enggak? Kalau misalnya itu ada, izinkan kamu duduk untuk mengakui rasa itu ada. Sadari rasa itu ada. Akui dia ada. Duduk. Aku kecewa. Rasanya sakit, misal. Atau aku kecewa banget sama dia, sikap dia kayak gini, misal kayak gitu. Dapat judulnya kan tuh, nggak enak kan rasanya, ya udah kamu duduk dulu sama rasa nggak enak itu, duduk. Lalu setelah itu kamu flashback ke akarnya. Pertama kali aku kecewa sama sedih, pernah nggak ya rasa yang kayak gini nih pernah hadir nggak di masa kecil? Oh iya, Nyes, iya pernah. Nah, ketika udah dapet, kamu duduk aja untuk terbuka menerima, terbuka menerima. Duduk untuk kamu terbuka menerima, duduk. 5 menit, 10 menit, rasakan penuh, rasakan total, duduk. Lalu setelah udah kamu rasakan, dia tipis, 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 tipis. Terus mau diapain? Mau dipegangin terus atau mau digimanain? Setelah udah tipis, lalu kamu sadari, aku kan percikan cinta tanpa batas ya. Nah, izinkan cinta naik ke permukaan, izinkan kamu larutin itu sama cinta, jadi kayak rasa sedihnya tuh kayak dipeluk, dibalut gitu. Kasih cinta. Lalu kamu izinkan dia larut terurai ke cinta tanpa batas. Kita praktekin yuk. Kayaknya Windy sama Farida butuh deh. Ini intuisi aku ngasih tahu barusan. Itu kayaknya Farida sama Windy butuh deh ini judul ini gitu. Ini mewakili pertanyaan Windy dan Farida. Katanya ya, lagi butuh ya Kak Farida ya. Iya betul. Ya, lagi butuh nih kayaknya. Ya. Yuk sebentar kita rilis dulu. Kita rilis dulu untuk relationship kita. Biar berjalan lebih baik, biar berjalan lebih harmonis, biar berjalan lebih romantis, lebih natural, lebih indah, sehingga kita bisa menjalankan hidup ini lebih bahagia. Kok aku pengen nangis ya? Ini getaran Farida sama Windy ini kenceng banget ini. Diem dulu sebentar boleh nggak? Izinkan tubuh Farida dan tubuh Windy rileks
Untuk teman-teman yang nonton video ini saat ini, yuk praktekin yuk. Praktekin ya cara rilis untuk relationship. Duduk dulu sebentar. Izinkan pikiran kamu menyadari nafas, bawa tubuh kamu ke kondisi rileks. Duduk, tubuh rileks, dalam rileks, bahu rileks, duduk dengan rileks. Dengan nafas, tarik nafas lewat hidung, pelan-pelan, lalu hembuskan lewat mulut. Tarik nafas sekali lagi lewat hidung, lalu hembuskan lewat mulut. Sekali lagi tarik nafas masuk lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Rida dan Windy udah kerasa lebih rileks belum? Oke. Sekarang pelan-pelan izinkan pikiranmu menyadari nafas, tarik nafas masuk. Bayangkan dan rasakan di dalam diri kamu ada energi cinta tanpa batas. Lalu di luar tubuh kamu ada energi cinta tanpa batas. Wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku, tolong kasih tahu aku, masih adakah lapisan endapan emosi yang belum aku terima, belum aku akui bahwa dia ada, belum aku terima, dan belum aku larutkan, aku lepaskan, sehingga menutupi kebahagiaan dan kelimpahan aku sehubungan dengan relationship di saat ini. Di saat ini masih ada rasa resah, kebingungan, khawatir yang terasa, atau rasa yang belum sepenuhnya bisa bahagia. Tolong kasih tahu aku ya. Sekarang kita akan melihat ada satu emosi dalam relationship sehubungan dengan rasa yang belum total sepenuhnya bahagia. Ada rasa yang nggak nyaman. Entah itu kita kasih judul khawatir, entah itu kita kasih judul resah, entah itu kita kasih judul bingung, entah itu kita kasih judul kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sekarang kita flashback dulu. Rasa sedih dan rasa yang nggak tahu ini namanya apa, rasanya nggak nyaman. Di 2025 ini masih kerasa. Ketika di 2025 kok nano-nano ya ada rasanya. Nggak tahu judulnya apa. Kalaupun tahu judulnya, intinya resah. Kita akan flashback dulu ke akarnya, ke masa kecil kamu. Dari rentan kehidupan kamu di awal sekali, dari mulai dalam kandungan sampai dengan saat ini. Adakah peristiwa yang saat lalu ada memori nih naik nih pelan-pelan naik ke permukaan. Ada rasa sedih di sana, ada rasa khawatir di sana. Mungkin saat itu kamu umur di dalam kandungan masih, atau 5 tahun ke bawah, atau 10 tahun ke bawah, atau 15 tahun ke bawah. Kalau aku saat ini nih, memori ada yang naik nih.